Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran ibu bapak saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita yang hidup. Amin. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan menyapa kita secara bersama-sama maupun pribadi di minggu pertama setelah Trinitatis hari ini. Saya membacakannya dari surat Rasul Paulus kepada jemaat Galatia pasal 3 ayat 23 sampai ayat 29 mengatakan, sebelum iman itu datang, kita berada di bawah pengawasan hukum Taurat dan dikurung sampai iman itu telah dinyatakan. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang, supaya kita dibenarkan karena iman. Sekarang iman itu telah datang, karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Dan jika kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Demikian pembacaan firman Tuhan. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, dua pernyataan Rasul Paulus secara sekilas dapat membukakan bagaimana peristiwa jemaat atau keadaan jemaat di Galatia dan bagaimana hubungannya dengan jemaat itu. Rasul Paulus pernah mengatakan dalam Galatia 1 ayat 6, aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain. Dalam bahasa Batak, longang dorohaku ala songoni tibuhamu merbalik sian ibana dosa terusnya mengului berita nauli na asing. Pernyataan kedua di Galatia 3 ayat 1 di dok. Hai orang-orang Galatia yang bodoh, siapakah yang telah mempesona kamu? Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu? Oh hamu halak Galatia nasomar roha isedo madormai hamu. Jadi pakai kata madormai dalam bahasa Batak. Dalam bahasa Indonesia kata mempesona, madormai, mempesona, merubah cara berpikir mereka dari pemikiran yang sudah menetap ke dalam pemikiran yang baru yang merusak hidup mereka, mencoba mengganggu iman mereka kepada Yesus Kristus menjadi iman yang tidak bermakna. Maka masuk ke dalam nats hari ini ibu bapak, saudara-saudara, seperti diawali tadi, sebelum iman itu datang kita berada di bawah pengawalan hukum Taurat
dan dikurung sampai iman itu telah dinyatakan. Hukum Taurat dan iman itu suatu hal dan dua hal yang dapat dibicarakan seakan-akan berbeda. Dan menurut kitab Galatia, Rasul Paulus mengatakan, hidupmu ada oleh iman. Kenapa terjadi demikian? Ibu bapak saudara-saudara, ternyata setelah Kristus datang dan Rasul Paulus memberitakan bahwa dasar keselamatan ada di dalam Kristus Yesus, dan itu yang harus kita imani. Ternyata ada sebagian golongan dari Yahudi yang masih masuk ke jemaat Galatia. Oh tidak, bukan Yesus, tapi barang siapa melakukan tuntutan hukum Taurat, itu yang menerima keselamatan. Jadi dua sisi. Orang Yahudi mengatakan hukum Taurat, orang Kristen di dalam Yesus menerima keselamatan. Yang menjadi pertanyaan, kalau Rasul Paulus mendengarkan hanya iman, jadi apa gunanya hukum Taurat itu? Nats hari ini membuka, jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang, supaya kita dibenarkan karena iman. Kita tahu penuntun, pasti ibu bapak tahu. Si paroro dopatihi pai maharoro ni Kristus. Si parorot, penuntun. Kapankah dibutuhkan si parorot? Kapankah dibutuhkan penuntun? Ibarat orang tua yang menjaga anaknya semasih kecil, yang menuntun mereka semasih kecil. Ibarat guru yang mengajari murid-murid semasih kecil dan menuntun mereka semasih kecil. Tapi tentu setelah dewasa tidak mungkin lagi mereka terus diajari. Mereka sudah mampu berdiri sendiri, memahami tuntunan orang tua memang, memahami didikan dari guru-guru. Tapi memang dia tidak harus duduk di bangku SD lagi atau duduk di bangku SMP, karena dia sendiri telah dewasa dan memiliki sikap yang memang benar-benar dapat dipertanggungjawabkan. Jadi kira-kira begitu ibu bapak. Orang yang sudah percaya di dalam Yesus, jangan lagi ditarik-tarik hanya melakukan tuntutan hukum Taurat. Kira-kira begitu. Karena tidak ada seorang pun yang selamat ketika tuntutan hukum Taurat diperhadapkan. Ini boleh kita renungkan. Siapa di antara kita yang tidak pernah melanggar kita pertama? Rata-rata kita pernah. Siapa yang pernah menyebut nama Tuhan dengan sembarangan? Kita ketiga. Rata-rata kita pernah. Siapa yang tidak mengindahkan hari Sabat atau hari peristirahatan itu? Siapa yang pernah tidak menghargai orang tua? Mungkin saya juga pernah. Pernahkah ibu bapak mencuri? Pernahkah ibu bapak berbohong? Pernahkah ibu bapak mengingini harta atau milik seperti yang dimiliki sesamamu? Kalau pernah, berarti tidak ada yang selamat. Karena tidak seorang pun mampu melakukan tuntutan hukum Taurat. Tapi melalui firman dari hukum Taurat, kita menerima tuntunan. Si parorot, ada koridor jalan yang harus dilalui. Ini loh anakku yang harus kamu lalui. Tapi ternyata kamu tidak sanggup. Kira-kira begitu. Maka aku sendiri yang datang. Aku datang menemui engkau. Karena ketika hukum Taurat kuberikan bagimu, kamu tidak sanggup melakukannya. Itu. Maka firman Tuhan atau hukum Taurat itu juga sebagai cermin, sorminan kita berkaca
Melalui hukum Taurat pertama, oh aku tidak sanggup. Kedua, aku tidak sanggup. Oh ketiga, aku sering bermain-main. Keempat, apalagi? Oh kelima, saya tidak sanggup. Keenam, apalagi hukum Taurat yang ribuan itu, yang disebut Torah dalam Yahudi. Akhirnya apa? Ketika kita bercermin, ketika kita berkaca, ternyata kita tidak memiliki kelepasan karena kita bergelimang dosa. Maka kita mengatakan, aku layak dihukum. Maka ketika ibadah ada pembacaan hukum Taurat. Segera sesudah itu ada pengakuan dosa dan janji Tuhan atas pengakuan dosa. Itu masuk di liturgi kita. Kenapa pengakuan dosa setelah pembacaan hukum Taurat? Setelah kita berkaca, oh dosaku mematikanku. Karena upah dosa adalah maut. Upah tinuhur ni dosa do hamatean. Itu ibu bapak saudara-saudara. Sekarang mau dibukakan seturut dengan nats minggu ini atau topik minggu ini. Kita adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Ibu bapak dan saya adalah anak-anak Allah di dalam Yesus. Yang tidak dapat selamat oleh kekuatan dan pikiran sendiri. Yang menerima pembenaran oleh kasih karunia dan oleh iman. Dangadong natuk nang gusada siya kita malua yang gohola siya dirita. Tapi oleh kasih karunia itu perlu kita imani, maka kita selamat. Hukum Taurat itu meningkatkan dosa, tetapi kasih karunia Allah membawa pengampunan di dalam Yesus. Perdosa bulu dohita be alay asini rohani Tuhani mangaleho dihita pengampunan nang pat nang mata nak pamangan saluhu na marsala do hape semua bergelimangan dosa. Maka diingatkan oleh Rasul Paulus supaya jemaat di Galatia jangan ada yang hanya mengandalkan pikiran dirinya sendiri. Ingatlah Yesus yang telah berkorban itu. Dia yang telah membawa kehidupan bagi semua manusia. Sekalipun kita tidak melihatnya secara kasat mata, tapi keselamatan di dalam Yesus adalah pasti. Itu yang perlu kita imani. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, bukti dari segala sesuatu yang kita tidak lihat. Dengan iman yang mau dikatakan ibu bapak saudara-saudara, hal yang irasional, hal yang tidak masuk di akal, menjadi masuk di hati. Hal yang tidak masuk pikiran oleh iman masuk di dalam kehidupan kita. Jadi gamblang. Tidak masuk di akal Tuhan itu ada. Seperti Thomas yang mengatakan, kalau aku tidak menyentuh tangannya yang dipaku itu. Tapi Yesus mengatakan, berbahagialah orang yang percaya sekalipun tidak dilihat. Martua mahalat naporsea nakpe sodiida. Itu hubungan dengan iman ya ibu bapak. Jangan salah menempatkan.
Di zaman sekarang orang sering membuat berita bohong, hoak. Belum kita lihat, udah langsung kita saksikan. Bahkan kita mengatakan, saya tahu dia, pikirannya, keluarganya. Memang ibu bapak tidur di bawah tempat tidurnya setiap malam, sehingga kamu tahu isi hatinya. Memang saya tidur di bawah tempat tidurnya, sehingga saya tahu kehidupan seseorang itu. Belum tentu. Kadang hanya berita angin, saya sudah mengatakan, saya tahu itu dia. Jadi ini hanya berlaku untuk imannya ibu bapak. Kalau untuk perilaku sikap orang lain, hati-hati. Hati-hati. Jangan asal menyatakan si A begini, si B begini, itu sangat merusak. Itu hal atau keadaan yang sekarang sangat gamblang dalam kehidupan perkembangan teknologi modern dan komunikasi yang kita rasakan. Orang gampang menyatakan hal-hal yang tidak baik. Orang gampang, bahkan orang yang intelektual. Seperti minggu lalu, bagaimana seorang mantan menteri dengan gampangnya menjelek-jelekkan pemimpinnya dan membuat kepala presidennya di atas stupa. Begitu di cross check banyak ulah. Siapa lagi yang mau kita tiru, ibu bapak saudara-saudara? Seharusnya para pemimpin memberikan contoh yang baik. Kalau sampai pendeta misalnya saya suka berbohong, suka menipu, siapa lagi yang mau kita ikuti, ibu bapak saudara-saudara? Kalau sampai orang tua melakukan hal-hal yang tidak baik, siapa lagi yang harus diikuti oleh anak-anak kita? Ini sering manusia tidak sanggup menempatkan dirinya. Tidak sanggup. Tidak tahu. Akhirnya kejelekan itu merajalela. Ternyata ibu bapak tidak hanya merasuk di dunia sekuler atau di luar sana, bisa jadi merasuk di gereja dan di dalam perkembangan pelayanan. Menurut betong ina Maria contohnya kan, orang mesti mergabus betong kan, baju yang mergabus yang mana abede muna so ina betabo dan nakikan kan, barang ina Maria kan do ina Jumat, urekam do nakingan demunai kan. Tabu bigiun, saya song na tu surgui na may buat kamu iba. Habe di pangalaho, baik kau maju. Edeta mangaka rap tu gijang, manibung rap tu toru. Habe sinungkul suara sada do suara dua, dang masih bakulingan. Marta inata bibil pro, mbak mau isi. Lomo puisi, iba sarohana rupani. Hata sadaun tapi sikap merbilut-bilut. Kalau anak-anak Tuhan secara khusus KBP tahun ini tahun kesehatan, jikalau menyatakan kesehatan, ya lakukan. Kalau masih kesehatan tapi masih terus berbolat-bolat, ini yang terjadi di gereja sering. Gereja seharusnya sumber kedamaian. Hamba-hamba Tuhan seharusnya sumber kesejukan. Berarti itu buktinya roh Tuhan masih hidup kalau dilakukan. Tapi kalau berbeda, alangkah ironinya. Orang Galatia yang seharusnya sudah menjadi contoh, sudah dewasa, tapi masih mengharapkan tuntunan. Sudah harus menerima makanan keras, tapi masih mengharapkan susu dan bubur. Contohnya, ngamagudang gelektai, ala saya tunggu pesan yang manarus, saya tunggu pesan yang gopang, setabi tu gerek-gerek ina tuai-tuai. Hirairu na pinaingok na,
Kalau sudah dewasa, dapat berpikir dengan baik dan mengenal Tuhan, lakukan. Lakukan. Jangan hanya gopang. Ido siulaunya kena porsea. Mandiri. Saya kira kita di gereja KBP Tangerang Kota ini sudah berada di taraf yang dewasa itu. Betul. Banyak yang berharap bagaimana KBP Tangerang Kota memancarkan bahwa di sana pelayanan sejuk, semua memiliki kesehatan, dan telinga selalu mendengar. Enggak bawa mereka KBP Tangerang Kota. Ai perhaladuna 130 halak. Anggu dibuka gereja ngawi langsung sa gereja. Ditinggal hono studion. Buka gereja baru kan? 130 kakak. Pendetanya juga lebih dari 3 orang. Luar biasa itu. Bibil Pronya juga ada berapa? Punguan para hari Kamisnya juga inanya ada berapa? Ada Ina Hana, Ina Jumat, Ina Maria. Punguan namanya juga ada berapa? Napo sebelumnya ada 2. Transiamus dan Ena. Sekolah minggunya ada berapa? Berarti banyak yang mengharapkan, oh, HKBP Tangerang Kota itu menjadi contoh pionir dalam sikap dan perilaku. Sedia mabotoni halak yak kamang do inang. Alagabe topik gue nari Jumati tentang multimedia tahun. Dunia sudah semakin maju. Lalu kita berpikir kita tutup. Kalau ini tidak ada, justru harus kita ciptakan. Contoh itu contoh. Jangan ditutup. Karena kita memberitakan firman keluar melalui media ini. Kebaikan-kebaikan dan sukacita yang ada di gereja ini terpancar keluar. Maka orang mengatakan, betul anak-anak Tuhan ada di sana. Kalau kita tutup, berarti kita mau bersembunyi di tengah semaraknya teknologi. Yang seharusnya kita pergunakan semakin luar biasa. Itu hanya contoh. Jangan-jangan 2 tahun lagi HKBP Tangerang Kota harus membuat televisi. Dan dari sana memberitakan firman. Ada anak-anak gereja yang menikah di gereja maupun di gedung, direkam dan disimpan. Ada yang berduka, direkam dan disimpan. Tanpa pilih bulu. Maka dari sana akan kelihatan pergerakan pelayanan. Ada pertanyaan direkam dan disimpan, bahkan diedarkan. Oh, mereka rajin pertanyaan. Kalau bahkan ditutup, apa yang terjadi? Dunia sudah melejit. Sudah level misalnya 5. Kita akan turun ke level 0. Kenapa saya buka ini Ibu Bapak? Karena kita sudah merasakan bagaimana kasih Tuhan itu kita rasakan melalui media ini. Sekarang saya berkhotbah di sini. Mama saya bisa mendengar di sebelah hutar. Dan sambil menangis melihat saya berkhotbah. Ini. Justru harus kita kembangkan. Supaya apa? Bukan mau gagah-gagahan. Karena hidup orang Kristen bukan gagah-gagahan. Tapi selalu memancarkan cinta kasih Tuhan. Semakin luar biasa. Semakin luar biasa. Lalu dari nats ini
Yang terakhir kita ingat ibu bapak saudara-saudara. Rasul Paulus mengatakan, sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Kita dapat membedakan antara anak dan hamba. Ibu bapak semua adalah anak-anak Allah. Kami hamba Tuhan. Kalau dalam konteks Alkitab, nah ini dulu. Anak itu pewaris tahta kerajaan bapaknya, keselamatan. Kalau hamba tidak tahu. Maka kadang kalau berhadapan dengan jemaat, kalau itu yang datang, Wadita Silitoga, kamu kan hamba Tuhan. Itu yang kamu hadapi kan anak-anak Tuhan. Hati-hati. Kalau sampai anak-anak Tuhan berdoa, kamu abaikan, kamu tidak pedulikan mereka kepada bapaknya, kamu hambanya bisa dipecat. Jadi kalian lebih tinggi. Kami hamba Tuhan, kalian anak Tuhan. Ampun. Ampun. Itu dalam konteks anak dan hamba. Tapi jangan lupa, sekalipun hamba Tuhan adalah yang diperlengkapi oleh Tuhan. Tugasku adalah menyayangi ibu bapak sekalian. Mengasihi, dan kami semua mengasihi ibu bapak sekalian. Dan tidak perlu takut kepada ibu bapak sekalian. Ayah ngusung ini, mabiar turwasna, mabiar tu berhaladona, itu murukan leruasi. Siapa yang muruk? Tuhan apa ruas? Kalau sampai Tuhan yang marah, kita takut. Tugas saya sebagai pendeta mengasihi siapapun tanpa perbedaan contohnya dan takut akan Tuhan. Kira-kira pas biak kamang do ina? Unak sapi mabiar mereka motong. Utung ibadah nga maksimar mata wan doa maksitua rumah horbon. Ibadah yau ujung martangiak pedak saha betong. Takut akan Tuhan dan mengasihi siapapun. Itu yang dilakukan oleh Yesus. Itu yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Dia tidak takut bagi orang-orang yang mencoba meragukan kerasulannya di Galatia. Dia tidak takut kepada dongat tubuhnya yang mencoba merusak pelayanannya. Karena dia menyayangi siapapun dan hanya takut kepada Tuhan. Harus konsep itu. Kalau sampai takut jemaat, itu masalah. Jemaat tidak akan berkembang. Tidak akan berkembang. Harus takut Tuhan dan mengasihi sesama. Jika perhalado bedak perlu biar tubat dita. Gak perlu. Paksa hukuman yang amang sinabela, do amang lubeturuan, biar jauh memerengawani kan. Bahkan sesungguhnya mengak dirupani, songotang yang amang situ awerna nakingan, merata batak, amak buat ditanami na burjuon. Badi dia uneng burjukku naruh aku do. Olo ni, sana ibaid do. Sedia malah samu madok na burjuau. Ujahat doa sako. Bereng sama malaikat alayan guri waranan non. Usea maho. Coba itu tangyang ngay nakingan. Tapi sekalipun begitu saya bergetar. Ramo tiya makpad ditanami na burjuon. Parhalai lahu marjanyita inna. Dang idok parhalai. Ewo tamu do parhalaan. Almanaknya lah batak go parhalaan. Beda sa pahala. Pahala lu beturuan. Parhalaan itu madikir ari di halak batak. Itu. Almanaknya lah batak gue.
Ala yang ko pahala tong ba anugerah maya ke. Luar biasa dui. Saya naibay mai. Ibu bapak saudara-saudara. Apapun yang kita ungkapkan itu dalam rangka kasih dan hidup. Janganlah neng-neng membuat-buat roha. Dia bisa bamanokolok kutimana lain burju. Nah, gudak ya kolok kutu huamang. Dang mau rubei ngok mak. Natakak pero koko au tonggo holong rohak kutu ho. Begitu. Tidak akan berkurang. Karena Tuhan juga tidak mengurangi cinta kasih-Nya bagi ibu bapak saudara-saudara sekalipun kita nakal, sekalipun kita kadang tidak peduli, karena kita telah dipilih menjadi anak-anak Tuhan. Bekut tadi tongakan orang gabi anak Jehovah kan, senyum mabenga labok matong. Kalau nak senyum sambil muruk. Kalau dapat seseorang senyum sambil marah, itu mafia namanya itu. Senyum. Mafia itu. Udah mau membunuh senyum. Tapi senyum dengan tulus apa adanya. Itulah yang diberikan Kristus bagi ibu bapak, saudara-saudara dan bagi saya. Dan dia bahkan memberikan nyawanya. Dan itu yang disaksikan oleh Rasul Paulus sebagai jemaat di Galatia. Supaya jangan ada orang yang hanya mengandalkan dirinya, tetapi merasakan pembenaran oleh iman. Pinitoran alani haporseaon. Kita dibenarkan oleh iman. Ibu bapak dibenarkan oleh iman. Kita mengimani Kristus yang menyelamati bahwa besok kita akan bangun pagi dengan terbitnya matahari. Kita menerima itu. Seperti kita menerima hari ini. Kita mencari-cari mujizat dan keadaan-keadaan yang luar biasa dalam hidup kita. Saya setuju seperti di beberapa pertanyaan minggu lalu saya singgung. Apakah memang di hidup kita ini tidak ada tanda ajaib atau mujizat? Saya singgung itu. Saya setuju dengan pendapat itu. Ketika ada seorang guru mengatakan kepada murid-muridnya, coba tuliskan 5 atau 3 keajaiban dunia. Maka beberapa murid bahkan lebih banyak dari satu kelas menulis keajaiban dunia Candi Borobudur. Keajaiban dunia yang kedua Taj Mahal. Keajaiban dunia tembok Cina. Tapi ada satu orang menuliskan keajaiban dunia ketika saya dapat melihat. Keajaiban dunia ketika saya dapat merasakan perasaan orang lain. Keajaiban dunia ketika saya masih peduli kepada sesama seperti Rasul Paulus peduli kepada orang Galatia. Keajaiban dunia ketika saya masih membuka hati dan pikiran untuk saling mengasihi dan menopang dalam doa. Saya setuju dengan itu. Setuju. Dan itu yang mau dibukakan dengan kehadiran Tuhan dalam hidup kita sekarang, ibu bapak, saudara-saudara. Maka sebagai anak-anak Tuhan, pemilik harta waris, dalam ayat 28 dikatakan, dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus. Artinya kita semua dikasihi oleh Kristus. Entah suku apa, marga apa, strata sosial yang bagaimana, Tuhan mengasihi. Dalam pergumulan yang bagaimana sekalipun, Tuhan ada bersamamu. Maka kita bersyukur karena Tuhan kita di dalam Yesus yang disaksikan oleh hambanya Rasul Paulus dan terdengar dalam ibadah ini juga mengasihi ibu,
Bapa, saudara-saudara, dan mengasihi saya juga. Mengasihi HKBP Tangerang Kota, mengasihi HKBP secara umum, mengasihi para pemimpin-pemimpin pelayan yang tulus, mengasihi pemimpin pemerintahan dan pelayanan yang sungguh-sungguh, mengasihi semua anak-anak dan cucu-cucu dari ibu bapak saudara-saudara. Itu apa? Itu anugerah Tuhan. Mari kita bersyukur atas hal itu. Tuhan memberkati ibu bapak saudara. Tuhan memberkati setiap harapanmu dan selalu menggendong dan merangkulmu. Amin.